Kerajaan Pajang merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1568 sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak di Pulau Jawa, terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta dengan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Peninggalan dari Kerajaan Pajang masih terawat hingga saat ini, yaitu petilasan Kesultanan Keraton Pajang. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah di petilasan ini. Salah satunya patung gajah yang berukuran cukup besar bernama Kileman Seto, hadiah dari negara Thailand untuk Kerajaan Pajang karena telah membantu Thailand saat berperang. Selanjutnya ada harimau yang bernama Ki Anggoro Seto yang merupakan simbol kekuatan yang ada di Kerajaan Pajang. Selain itu, juga terdapat patung lembu yang bernama Ki Gedong Wonosari yang menggambarkan orang yang memiliki kesadaran tinggi. Manusia harus sabar dan meresapi sebelum bertindak agar tidak semena-mena. Sedangkan patung mahkota melambangkan bahwa raja telah meletakkan jabatannya sebagai raja. Di petilasan ini terdapat beberapa prasasti Kerajaan Pajang. Selain itu juga terdapat situs Museum Benda Purbakala Kesultanan Keraton Pajang. Namun tempat ini tidak boleh dimasuki pengunjung. Hal ini untuk menjaga situs agar tidak rusak. Kemudian terdapat prasasti yang bernama Lemah Siti Inggil yang berwarna hitam dengan patung dari Kiai Keblak di atasnya. Sampai saat ini, masyarakat masih percaya jika berdoa di tempat ini maka doa tersebut akan terkabul. Selain itu juga terdapat patung Kanjeng Kiai Donoloyo dan Sesanti Poncowaliko. Foto-foto wong aja ngasih nggih, rasa keting juga rasa tresno. Ora pareng nerak, pewareng negara. Jadi aja seneng ganggu urusane wong negara pemerintahan gitu. Ora pareng milik sing iki sak mestine. Itu Di petilasan ini terdapat sumber panguripan Tirtomulyo Sekar Kedaton, serta juga terdapat patung dari Sekar Kedaton. Dahulu, mata air ini berfungsi sebagai tempat mandi untuk para putri. Selama di bangku sekolah, kita biasanya hanya mengenal raja-raja yang memerintah dari Kerajaan Pajang, salah satunya Sultan Hadiwijaya atau yang kerap disapa Joko Tingkir sebagai pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang. Serta kita mungkin hanya mengenal beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Pajang. Namun ternyata masih ada sisi lain Kerajaan Pajang yang belum banyak diketahui oleh masyarakat loh. Salah satunya perseteruan antara Joko Tingkir dengan temenggungnya yang bernama Ki Ageng Mayang. Mau tahu kelanjutan konflik tersebut seperti apa? Yuk simak video kita sampai akhir ya. Sejarah Kerajaan Pajang tidak terlepas dari peran Joko Tingkir yang membangun Kerajaan Pajang ini. Perseteruan Joko Tingkir dengan Ki Ageng Mayang bermula dari putri Joko Tingkir yaitu R.A. Sekar Kedaton yang menyukai putra dari Ki Ageng Mayang yaitu Raden Pabelan yang terkenal dengan ketampanannya. Namun hubungan mereka tidak berjalan baik karena perbedaan kedudukan atau status sosial di antara keduanya. Pajang ini wonten hubungan kali Ki Ageng Mayang apa gitu? Ki Ageng Mayang niku temenggung mriki, nggih niku temenggung mriki nggih sentono dalem mriki. Ning rada wonten memusuhan sekedhik amargi putrane mriki Sekar Kedaton digunjak kalih Kabagus Pabelan. Niku putrane Ki Ageng Mayang. Kan nggih mboten oleh jenenge wong anak ratu entuk anak temenggung gitu.
Lane wong kebacut padha tresnane lah niku wong loro niku dikai paukuman, ceritane ngaten. Jebur teng sumur keputren iki. Singkat cerita, Raden Pabelan bisa menyusup ke daerah keraton dan diam-diam bertemu dengan R.A. Sekar Kedaton. Tak lama kemudian, pertemuan mereka diketahui oleh salah satu pasukan dari kerajaan Pajang, lalu ditangkap dan dibunuhlah Raden Pabelan. Jasad dari Raden Pabelan konon dipotong menjadi 3 bagian dan dimakamkan di tempat yang berbeda-beda. Salah satu makamnya terletak di Solo, tepatnya di bagian belakang Beteng Trade Center atau yang biasa disebut BTC. Setelah Sekar Kedaton mengetahui jika pujaan hatinya dibunuh oleh sang raja, kemudian ia merasa sangat sedih dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara masuk ke dalam sumur keputren. Namun, jasad dari Sekar Kedaton tidak diambil oleh sang raja, melainkan ditimbun di dalam tanah. Hal ini menjadi simbol hukuman yang adil dari Sultan Hadiwijaya. Saat ini, kondisi sumur keputren yang menjadi makam Sekar Kedaton sudah menjadi taman yang berada di pinggir jalan raya. Tak asing jika banyak orang tidak mengetahui bahwa tempat ini merupakan sebuah makam. Setelah Raden Pabelan dibunuh, Ki Ageng Mayang sudah tidak dianggap di kerajaan Pajang lagi. Ia diasingkan ke Ungaran hingga ajal menjemputnya. Sebelum Ki Ageng Mayang diasingkan ke Ungaran, ia pernah menjadi tangan kanan yang sangat dipercayai oleh Joko Tingkir. Salah satu bukti keberadaan Ki Ageng Mayang adalah adanya sendang yang bernama Sendang Sari Mayang, di mana saat itu Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ingin makan jadah dan tape ketan. Beliau minta dibuatkan dari mayang, di mana beras ketan yang dibuat dicuci di sendang sari tersebut. Air di dalam sendang sari mayang ini keluar dari akar pohon gayam dan mengalir tanpa henti. Sampai saat ini, banyak orang-orang yang melakukan ikhtiar dan berhasil dengan cara berendam di sendang tersebut. Berawal dari R.A. Sekar Kedaton dan Raden Pabelan yang nekat menjalin hubungan asmara secara diam-diam, namun berakhir tragis, maka muncullah mitos-mitos yang berkembang hingga saat ini, bahwa orang Mayang tidak boleh menikah dengan orang Pajang. Untuk anak-anak sekarang itu tidak percaya, tapi ada beberapa kasus tadi saya cerita, ada orang tua mau nikahkan nikahnya anaknya, tapi ternyata anaknya itu mantunya itu dari Pajang, terus dia itu ditolak, tapi anaknya ngeyel. Akhirnya ya dinikahkan karena keterpaksaan orang tua dinikahkan. Tapi kemarin ada cerita juga tentang Mesadi itu, jadi nikah tapi memang ngeyel antara orang Pajang sama yang akhirnya nggak baik juga, cerai. Ada yang satu cerai, terus ada yang satu malah meninggal. Meskipun mitos tersebut banyak yang terbukti, namun ada juga yang tidak mempercayai hal tersebut. Itu cuma mitos buat saya. Saya lebih percaya kepada agama. Saya ingin mendapatkan Pajang, selama itu secara agama sah-sah saja, pakai cara agama, nggak usah pakai cara adat. Jadi orang Jawa itu pilih 2, Mbak. Jenengan mau pakai adat, monggo. Jenengan mau cara agama, monggo. Itulah enaknya orang Jawa. Setelah kita cukup jauh mempelajari kerajaan Pajang, ternyata banyak nilai-nilai kearifan lokal atau budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dalam keraton Pajang. Antara lain, yang pertama, saat kita masuk ke dalam pintu petilasan keraton, kita diharuskan untuk melepas alas kaki, yang dimaksudkan supaya kebersihan keraton tetap terjaga. Lalu, pria dan wanita juga dilarang masuk ke dalam kawasan petilasan untuk berdoa, hanya berdua saja. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak yang salah mengartikan larangan-larangan tersebut dan selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang sakral. Namun, kenyataannya, larangan-larangan ini dibuat supaya keraton dan situs-situs di dalam keraton Pajang tetap terjaga kelestariannya.